Saat ini di wilayah kita sebagai negara tropis sudah memasuki musim hujan, di mana musim hujan itu pasti kan hubungannya dengan basah, dingin, lembab. Ada pepatah mengatakan sedia payung sebelum hujan. Nah, sebagai peternak, payung-payung yang kayak gimana sih yang harus kita siapin buat musim hujan kayak gini? Tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru mulai maupun teman-teman yang sudah lama beternak, aku saranin buat subscribe dulu dan nonton video ini sampai akhir. Siapa tahu ada yang belum disiapin. Oke, langsung aja nggak pakai lama ke bagian pertama yang harus dicek, yaitu kondisi kandang. Oke, yang pertama konsepnya adalah kandang yang baik itu kandang yang nyaman untuk peternaknya, juga nyaman untuk hewan ternaknya. Nah, di musim hujan kayak gini, pertama yang perlu kita cek di bagian kandang yaitu mulai dari atapnya. Untuk atap kandang pastikan tidak bocor, teman-teman. Kalau bocor kan ya kasihan kan. Terus yang kedua itu cek lantai kandang. Pastikan lantai kandang itu bersih dan kering, teman-teman. Nah, model lantai kandang kayak gini kan ada dua tipe ya, teman-teman. Ada yang model panggung, ada juga yang model lemprakan. Nah, mungkin buat teman-teman yang punya kandang lemprakan, pastinya harus lebih telaten buat bersihin di musim hujan kayak gini ya, teman-teman. Pastinya kan bakal lebih lembab, lebih sering basah kayak gitu kan. Nah, selanjutnya teman-teman juga harus ngecek drainase atau jalur pembuangan air, teman-teman. Hal ini dilakukan misalnya kalau drainasenya mampet kan jadi ada genangan air, entah itu air dari hujan ataupun air yang dari aktivitas kandang, misalnya urin ataupun yang lainnya. Nah, buat teman-teman yang model kandangnya itu lemprakan, pastikan drainasenya aman ya, teman-teman. Nah, terus selanjutnya di musim hujan kayak gini, teman-teman juga harus lebih sering memperhatikan kebersihan kandang, teman-teman. Mulai dari lebih sering untuk bersihin kohe atau serintil, terus bersihin urin, terus ataupun kotoran-kotoran lainnya, teman-teman. Untuk kohe ini jangan dibiarin sampai numpuk terlalu lama ya, teman-teman. Karena dengan kondisi yang lebih lembab kayak gini, dikhawatirkan dengan menumpuknya kohe kayak gitu nanti jadi memicu terjadinya penyakit-penyakit, teman-teman. Terus kotoran selanjutnya yaitu urin, teman-teman. Misalnya kalau di kandang Albasit Farm itu kan model kandangnya terkoleksi, jadi antara kohe dan urin itu langsung otomatis terpisah. Nah, walaupun kolong kandang ini sudah dilapisi plastik, jadi nggak begitu bau, tapi kita harus rutin untuk nyemprot biar urinnya terbuang di belumbang sana, teman-teman. Tujuannya yaitu nggak lain biar bersih. Oke, bisa dipahami ya, teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang belum ngecek, bisa dicek lagi di kandang teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua yang harus dicek, yaitu ketersediaan pakan. Di musim hujan kayak gini, kita kan kayaknya nggak mungkin buat ngarit sambil hujan-hujanan kan. Ya, terlepas dari takut masuk angin juga, kalau kita ngarit rumput yang kondisinya masih basah, terus rumput itu dikasihkan ke domba kan beresiko, teman-teman. Nah, untuk menghindari resiko-resiko kayak gitu, kalau kami di Albasit Farm itu kebiasaannya bikin stok, teman-teman. Misalnya kita ngarit tebon jagung, pakcong, atau rumput-rumput yang lainnya pas kondisi masih kering, terus kita bikin silase. Nah, dengan silase kayak gini kan kita bisa menyimpan untuk jangka waktu yang lama, teman-teman. Terus kenapa sih kita ngarit pas kondisinya masih kering? Jadi kayak gini, teman-teman, rumput yang kondisinya masih basah atau kadar airnya masih banyak itu beresiko menyebabkan masalah pencernaan pada domba, teman-teman. Misalnya kayak kembung, cacingan, ataupun masalah-masalah yang lainnya, teman-teman. Jadi pada poin yang kedua ini kita pastikan punya stok untuk jangka panjang dengan cara dibuat silase. Terus kita cek kualitas pakannya apakah aman untuk domba. Terus kita cek juga stok bank pakannya, teman-teman. Nah, lalu kita ngambil atau kita ngarit dari bank pakan itu pas kondisi lagi kering. Oke, yang ketiga yang harus diperhatikan dan sering dicek yaitu kesehatan pada domba-domba kita, teman-teman. Terus teman-teman juga harus mengenali tentang resiko penyakit apa aja sih yang berpotensi untuk menyerang domba di saat musim hujan kayak gini. Lalu cara pengobatannya kayak gimana sih? Nah, beberapa penyakit yang berpotensi menyerang domba di saat musim hujan ini yaitu cacingan, mencret, kembung, terus serangan lalat, teman-teman.
Lalu pengobatannya kayak gimana sih yang secara herbal? Jadi kita mencarikan obat yang kita bisa mendapatkannya di lingkungan sekitar peternakan ya teman-teman. Bahkan ini bisa didapatkan gratis. Salah satu obatnya yang cukup efektif yaitu daun pepaya teman-teman. Jadi daun pepaya ini bisa untuk mengobati dari cacingan, diare, dan kembung. Cuma cara mengolahnya beda-beda. Untuk proses pengolahannya kita bakal buatin konten sendiri ya teman-teman. Jadi pengolahan dari daun pepaya ini untuk jadi obat. Jadi aku saranin buat teman-teman yang belum subscribe, aku saranin buat subscribe dulu dan dinyalain tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan info teman-teman. Oke, sebagai peternak, jadi itulah 3 hal yang harus kita cek dan perhatikan ketika memasuki musim hujan teman-teman. Mulai dari cek kondisi kandang, cek stok pakan, dan cek kesehatan. Bila ada kesalahan informasi dan penyampaian saya dalam video ini, saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semoga sehat dan berkah selalu semuanya. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Terima kasih.